Halo, selamat datang. Kali ini kita akan coba membedah dunia investasi dan trading yang kadang-kadang jujur aja bisa bikin pusing. Tenang, dalam beberapa menit ke depan, kita bakal kupas tuntas berbagai jenis pasar keuangan supaya Anda bisa lebih pede dan tepat dalam mengambil keputusan. Pasti sering denger kan, ada teman yang pamer cuan gede dari saham atau lihat iklan soal kripto yang katanya bisa untung kilat. Nah, ini nih yang sering jadi pemicu. Banyak yang akhirnya ikut-ikutan, latah masuk ke pasar cuma karena lagi tren, bukan karena benar-benar paham apa yang mereka lakukan. Makanya, tujuan kita di sini simpel aja. Kita mau kasih Anda semacam peta yang jelas buat navigasi di setiap pasar utama. Harapannya, setelah ini Anda bisa memilih arena bermain yang paling cocok, bukan cuma sama tujuan dan modal, tapi yang paling penting, cocok sama karakter Anda sendiri. Oke, kita mulai ya. Anggap saja kita akan menaiki sebuah tangga investasi. Kita akan mulai dari anak tangga paling bawah, dari yang paling aman dan simple, terus kita akan naik pelan-pelan ke level yang makin kompleks dan tentunya makin berisiko. Siap? Di level pertama, fondasinya nih. Kita fokus ke instrumen-instrumen yang cocok banget buat pemula, atau buat sekedar nyimpen dana dengan aman. Ibaratnya, kita bangun fondasi rumah dulu yang kokoh, sebelum nanti bangun lantai-lantai di atasnya. Oke, yang pertama adalah pasar uang. Ini titik start yang paling aman dan paling gampang. Anggap aja ini kayak tabungan versi super. Bunganya sedikit lebih oke dari tabungan biasa. Risikonya rendah banget. Dan yang paling penting, ini sangat liquid, artinya gampang banget dicairin kapan aja. Makanya ini tempat yang paling pas buat naruh dana darurat. Nah, kalau di pasar uang tadi kita posisinya menabung, di obligasi kita jadi pemberi pinjaman. Betul, Anda pinjemin uang ke negara atau perusahaan raksasa. Terus imbalannya apa? Anda dapat masukan rutin dari bunga, atau yang biasa disebut kupon. Ini cocok banget buat investor yang nggak mau pusing, yang cari pemasukan stabil dan bisa diprediksi. Reksadana ini bisa dibilang solusi paling praktis buat pemula. Bayangin deh, Anda mungkin nggak punya waktu atau ilmu buat analisis saham satu-satu. Nah, di sini Anda tinggal setor dana, nanti ada manajer investasi profesional yang akan ngurusin semuanya. Kerennya lagi, dengan modal yang nggak perlu besar, dana Anda bisa langsung disebar ke banyak aset. Diversifikasi jadi gampang. Yuk, kita naik ke anak tangga berikutnya. Di tingkat ini, mindsetnya mulai beda nih. Kita udah nggak lagi sekedar minjemin uang, tapi kita mulai punya kepemilikan langsung atas sebuah aset. Tentu, risikonya mulai naik, tapi potensi keuntungannya juga ikutan naik. Nah, ini dia, pasar saham. Waktu Anda beli saham, misalnya saham perusahaan teknologi yang Anda suka, Anda itu secara harfiah beli sepotong kecil kepemilikan perusahaan itu. Keren kan? Kalau perusahaannya makin maju dan untungnya makin banyak, ya harga saham Anda bisa ikut melesat. Ini instrumen yang paling populer buat membangun kekayaan jangka panjang, walaupun ya risikonya jelas lebih tinggi dari obligasi. Coba perhatikan baik-baik. Ini perbedaan paling mendasar yang harus Anda pahami. Kalau di saham, posisi Anda adalah pemilik. Artinya, ikut untung kalau bisnisnya bagus, tapi juga ikut rugi kalau bisnisnya jelek. Sementara di obligasi, Anda adalah pemberi pinjaman. Anda dapat bunga tetap, titik. Risiko dan potensi hasilnya jelas beda jauh. Paham ya bedanya? Selanjutnya, properti. Ini aset yang kelihatan wujudnya bisa kita sentuh. Investasi yang sangat tradisional. Keuntungannya juga jelas. Harga asetnya bisa naik terus dalam jangka panjang, plus bisa dapat pemasukan pasif kalau disewain. Tapi, tantangan terbesarnya, butuh modal awal yang gede banget dan prosesnya nggak segampang klik beli saham di aplikasi. Nah, ini poin yang sangat krusial. Properti itu sangat tidak liquid. Gampangnya gini, susah banget dijual cepat. Anda nggak bisa tiba-tiba butuh uang hari ini terus propertinya langsung laku. Ini adalah komitmen jangka panjang, dananya bakal terkunci untuk waktu yang lama. Jadi harus dipikirin matang-matang. Oke, sekarang kita melangkah ke arena yang skalanya lebih luas, skala global. Pasar-pasar di level ini harganya sangat dipengaruhi oleh apapun yang terjadi di seluruh dunia. Mulai dari perang, kebijakan ekonomi negara besar, sampai krisis global, semuanya ngaruh. Komoditas. Ini adalah pasar untuk bahan baku yang jadi motor penggerak ekonomi dunia. Contohnya minyak, emas, batu bara, atau gandum. Harganya sensitif banget sama berita-berita global. Misalnya ada ketegangan di Timur Tengah, harga minyak bisa langsung naik. Atau kalau ekonomi lagi nggak pasti, banyak yang lari ke emas karena dianggap aset aman atau safe haven. Ini beberapa contohnya ya. Emas untuk keamanan, minyak mentah buat bahan bakar industri, batu bara buat sumber energi, gandum buat bahan makanan pokok. Pergerakan harga aset-aset ini tuh kayak mencerminkan denyut nadi ekonomi global. Selamat datang di pasar paling besar dan paling cair sedunia,
Forex. Di sini, yang diperjualbelikan adalah nilai mata uang satu negara lawan negara lain. Pasar ini gerakannya super cepat dan hampir selalu pakai yang namanya leverage. Leverage itu intinya, dengan modal kecil, Anda bisa ngontrol posisi trading yang besar. Untungnya bisa berlipat-lipat, tapi hati-hati, ruginya juga bisa berlipat-lipat. Makanya, ini arenanya para trader aktif, tapi risikonya juga tinggi banget. Akhirnya kita sampai di puncak tangga. Dan saya harus kasih peringatan keras, pasar-pasar di level ini bukan untuk pemula. Ini adalah instrumen dengan kerumitan dan resiko yang sangat tinggi. Tolong, jangan masuk ke sini kalau Anda belum punya pemahaman yang benar-benar dalam. Pasar kripto. Aset digital yang nggak pernah tidur, aktif 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Ciri khas utamanya, volatilitas yang luar biasa, gila-gilaan. Harga asetnya bisa naik atau anjlok puluhan persen cuma dalam hitungan jam. Ini adalah arena spekulasi tingkat tinggi. Potensi untung dan ruginya sama-sama raksasa. Butuh mental baja buat main di sini. Terakhir, derivatif seperti futures dan options. Ini adalah instrumen keuangan yang super canggih. Nilainya itu diturunkan dari aset lain, misalnya saham atau komoditas. Sama seperti forex, ini pakai leverage tinggi dan biasanya dipakai para ahli buat spekulasi atau buat lindung nilai, hedging. Sekali lagi saya tekankan, ini bukan tempat bermain untuk pemula. Nah, setelah kita naik semua anak tangga, sekarang waktunya buat refleksi diri. Poin paling penting dari semua ini bukanlah nyari pasar mana yang untungnya paling gede. Bukan. Tapi, pasar mana yang paling klik, paling cocok sama kepribadian Anda, toleransi risiko Anda, dan tujuan keuangan Anda. Slide ini adalah rangkuman dari semua yang kita bahas. Mungkin Anda mau pause sebentar di sini dan perhatikan tabel ini baik-baik. Di sini kelihatan semua perbandingannya, dari tingkat risiko, gampang atau susahnya dicairin, sampai cocoknya buat siapa. Anggap ini sebagai contekan awal buat nentuin arah Anda. Jadi, pesannya simpel banget. Nggak ada pasar yang salah. Yang salah itu kalau kita masuk ke pasar yang nggak cocok sama karakter kita. Kalau Anda orangnya nggak bisa tidur lihat portofolio merah, ya jangan masuk ke kripto. Kalau Anda butuh uangnya bisa diambil cepat, ya jangan beli properti. Kenali dulu diri Anda, baru pilih pasarnya. Pertanyaan terakhir ini bukan buat saya, tapi buat Anda jawab sendiri. Coba deh renungkan apa tujuan Anda, seberapa berani Anda ambil risiko, dan seberapa aktif Anda mau terlibat. Jawaban dari pertanyaan inilah yang akan jadi garis start sejati dalam perjalanan investasi Anda.